Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari, sidang Jumat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan memuji dan memuliakan akan kebesaran namanya. Hadir bagi kita dan melimpahkan kuasa-Nya bagi hujan yang lebat. Kudus ya Tuhan, dan salam. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita berdoa menaikkan doa syukur dan pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Allah yang selalu setia menyertai dan memberkati kami mengucap syukur atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami juga mengaku atas setiap perbuatan dan pelanggaran kami yang selalu membuat hati Tuhan terluka. Ampuni kami ya Tuhan agar kami layak datang padamu. Amin. Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33, bait yang pertama dan yang kedua. Suaramu kudengar. yang mengatakan, "Kusiapkan hatiku Tuhan."
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan
baik kita akan dengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, pada saat ini kami mau merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, agar kami boleh memahaminya, dan biarkan pikiran hati kami terbuka hanya untuk-Mu. Berkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami ucap syukur dan terima kasih. Amin. Firman Tuhan untuk kita saat ini diambil dari Filipi pasal 2 ayat yang pertama hingga yang 11, di bawah judul perikop nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus, yang berbunyi demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terhadap juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Surat Filipi ini merupakan nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat Filipi agar melakukan kewajiban mereka, yaitu sehati, sepikir, dan rendah hati, yang ditekankan berdasar teladan Kristus, supaya mereka rajin dan bersungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, itu dalam kehidupan Kristen. Sebagai manusia, seringkali kita tidak menyadari bahwa kita tidak melakukan kewajiban kita terhadap sesama. Contohnya, dalam kepentingan atau urusan yang diutamakan pasti punya kita terlebih dahulu. Tetapi hal ini bisa menimbulkan rasa keegoisan dalam diri, karena kita tidak peduli dengan kepentingan orang lain. Maka dari itu kita harus menjadi satu dalam perasaan sekalipun tidak sepaham, karena kita diajarkan untuk hidup dalam kasih Tuhan yang saling menghargai, bekerja sama agar tujuan dari kasih itu tidak sia-sia dan dapat kita nyatakan bagi orang yang ada di sekitar kita. Relevansi yang dapat kita ambil dari kehidupan jemaat di Filipi, yang pertama yaitu membangun kerjasama yang baik agar kita hidup dalam kasih yang saling melengkapi. Yang kedua, kepercayaan sangat penting, yaitu kepercayaan terhadap orang lain, baik itu terhadap pasangan, terhadap teman, bahkan orang yang kita anggap berarti dalam kehidupan kita. Karena tanpa kepercayaan semua akan sia-sia. Terlebih-lebih kita percaya kepada Tuhan dan merendahkan diri demi kepentingan bersama. Karena Tuhan Yesus yang sudah merendahkan diri sampai menderita dan mati bagi kita,
Ini merupakan teladan bagi kita untuk mengikuti jejaknya. Karena jejak Tuhan sudah mengajarkan kita untuk hidup dalam kasih, dalam pengorbanan. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita teladan, mari kita terapkan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Amin untuk pemberitaan firman Tuhan. Saat ini kita akan menaikkan syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup dalam kasih yang saling melengkapi dan tidak hanya memikirkan kepentingan diri kami sendiri. Pada saat ini Tuhan, kami menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga kami, keluarga kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, melindungi, dan memberikan kekuatan serta kesehatan, agar kami senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi para pekerja-Mu dan siapapun yang terlibat, bahkan dimanapun mereka berada, terkhususnya para pekerja di jemaat GKI Gideon Tumbang Jelemu. Tuhan senantiasa menjaga dan memberkati kami semua. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap usaha dan pekerjaan kami. Kiranya Tuhan selalu senantiasa menyertai dan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan bagi orang yang membutuhkan, Engkau cukupkan. Bagi yang lemah, Engkau kuatkan. Bagi yang berbeban berat, Engkau ringankan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Raja di atas segala raja, yang mampu dan memberi kami selalu jalan keluar dari setiap permasalahan kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, ini syafaat kami percaya Tuhan Engkau tahu dan mengetahui setiap apa yang ingin kami sampaikan. Kami percayakan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Syafaat ini kami naikkan hanya Padamu. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Tetapi sebelum itu kita dengarkan nas pengantar dari Mazmur 96 ayat yang ke-7 hingga yang ke-8 yang berbunyi demikian. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelantarannya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami, yang selalu mencukupkan kehidupan kami. Pada saat ini kami persembahkan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, agar menjadi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Berkati juga berkat yang ada pada kami, agar kami mempergunakannya dengan seturut kehendak-Mu. Amin. Sementara persembahan kita dikumpulkan, kita memuji Tuhan dari kidung pujian yang menyatakan, betapa hatiku.
kita tiba di penghujung ibadah kita akan menerima berkat Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Jemaat penyanyi amin 3 kali.